warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, dalam sebuah pasangan rumah tangga, tentunya kita berharap memiliki pasangan yang terbaik. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan pasangan yang kurang baik atau bahkan bersikap kasar sama kita? Nah, itulah yang terjadi pada narasumber kita yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio bersama Ibu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Nurul juga hadir Ustadz Nur Hayit yang insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Ibu Nurul terhadap permasalahannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Nurul sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. waktu di Tawakal. Insya Allah. Dan pemirsa juga Pak Ustadz, langsung aja kita tanya sama Ibu Nurul. Ibu, kenapa Ibu beranggapan bahwa Ibu punya pasangan yang kurang baik nih? Memang apa yang dia lakukan sama Ibu? Kasar. Oke, tunggu sebentar. Dia berbuat kasarnya itu dari kenal dengan Ibu atau ada setelah dia selingkuh lalu kemudian berbuat kasar? Ya sebelumnya juga udah perilakunya udah nggak baik. Karena saya nurutin orang tua. Jadi Ibu yang justru dijodohin gitu sama laki-laki ini? Iya. Iya, oke. Kemudian laki-laki ini, waktu setelah nikah dia sudah berbuat kasar atau dia masih baik-baik dulu sebelumnya? Baik-baik sih. Baik-baik. Tapi saya udah tahu Udah tahu maksudnya? karakter dia tuh kayak gimana karena satu kampung. Oke. Kalau udah tahu, kenapa Ibu nggak bilang sama orang tua Ibu kalau Ibu nggak berkenan dinikahin sama dia? Ya soalnya orang tua kan maksa, jadi saya karena nurutin orang tua. Membahagiakan orang tua gitu ya. Oke. Iya. Bakti. Nah, ini Ustadz, niat baik Ibu Nurul adalah berbakti sama orang tua. Tapi justru yang dia dapatkan adalah cobaan di dalam rumah tangganya nih. Ya. Suaminya berbuat kasar sama Ibu Nurul dan juga berselingkuh katanya. Ya. Tentu kita sangat bersedih atas cerita yang disampaikan oleh Bu Nurul. Semoga kesabaran Bu Nurul dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Dan fenomena semacam ini Mas Farid dan pemirsa seluruh tanah air memang tidak hanya dialami oleh Bu Nurul, saya kira. Hanya Bu Nurul berani mengungkapkan kepada kita sebagai pelajaran agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Insya Allah. Apa yang diniatkan oleh Bu Nurul untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu sudah merupakan kebaikan yang tidak terhingga. Karena tidak ada kebaikan yang lebih baik selain beriman kepada Allah, itu adalah berbakti kepada orang tua. Tapi yang dialaminya berupa penyiksaan, penzoliman dari sang suami, ini tentu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Dan Islam mengutuk atas perilaku jahat suami yang seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan membakar sebuah makalah, memberikan sebuah nasihat kepada kita. Janganlah kamu menyakiti perempuan kalau kamu memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh menyakiti perempuan. Maka Ibu Nurul, atas apa yang Ibu rasakan selama ini, pertama saya minta Ibu Nurul ikhlas. Lepaskan dulu apa yang sudah Ibu alami, ikhlaskan semuanya. Tapi ada anak saya yang bekas disiksa. Ya Allah. Jadi lehernya agak ini. Bekas. Jadi punya berapa anak Ibu? 4. Jadi 4-empatnya sudah merasakan siksaan ayah. Udah, tapi yang lebih parah yang perempuan. Ya Allah. Jadi yang sekarang dirasakan Ibu Nurul tidak hanya Ibu sendiri tapi juga anak-anak. Iya. Nah ini Mas Farid yang ingin saya sampaikan pada pemirsa di seluruh tanah air, bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya Bu Nurul ini bukti bahwa dia adalah orang yang sangat terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya dia zalim kepada istri yang harusnya dijaga dan dilindungi, karena ketika seorang itu melakukan akad nikah, langit itu bergemuruh.
arasy Allah itu bergemuruh. Para malaikat mengucapkan selamat atas kemampuannya untuk menanggung tanggung jawab Bu Nurul dan anak-anak yang akan dilahirkan. Sekaligus malaikat mempertanyakan, kamu siap apa enggak? Menanggung diri kamu sendiri aja belum tentu mampu, kok kamu mampu dan siap untuk menanggung Bu Nurul dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah menekatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca ta'awudz. Nah, yang Ibu Nurul rasakan ketika menikah dengan suami ini, selama hidup mulai dari pernikahan sampai sekarang tidak bahagia atau pernah bahagia lalu kemudian Nggak pernah bahagia, selalu kesiksa lahir batin. Itu di awal dari dia yang mulai selingkuh ya Bu? Iya, selingkuh. Saya pertama kalinya tahu mimpi yang ngasih tahu kakek-kakek. Jadi dikasih tahu jalannya segala macam itu, pas kenyataannya emang sama kayak yang di mimpi itu. Saya nyampe kontrakan, dia tinggal bareng belum nikah, tapi kumpul kebo gitu. Terus bukannya ini saya malah dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Astagfirullah, Mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Dia siapa? Nurul, kamu tahu dari mana saya di sini? Kamu nggak perlu tahu. Dia siapa, Mas? Kamu teganya selingkuhin aku kayak gini, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Beraninya bikin ribut di rumah orang. Saya ini istrinya Mas Fajar. Justru saya mau tanya sama kamu. Kamu ini siapa? Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Saya ini pacarnya Mas Fajar. Sudah Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, pergi. Aku ini istri kamu. Enggak mau. Aku, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Diam ya kamu wanita penggoda. Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Pergi! Enggak, ayo kita pulang, Mas. Nah Pak Ustadz, ada satu hal yang saya pengen tanya tadi. Ibu bilang adalah dia awalnya mendapatkan petunjuk dari mimpi. Iya. Mungkin bisa begitu Pak Ustadz? Betul. Jadi mimpi itu ada dua macam, Mas Farid. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, yang itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang benar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga diri. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin apa yang dialami oleh Bu Nurul itu bagian dari ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Sehingga Ibu Nurul bisa melakukan penelaahan atau penjejakan dan terbukti benar. Tapi juga ada ar-ru'ya al-kadhibah atau mimpi yang bohong. Kalau kata orang kita itu kembangannya turu atau kembangannya tidur. Maka dalam menghadapi mimpi yang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Rasulullah memberikan tips kepada kita, kalau mimpi yang buruk, tolehkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita meludah 3 kali. Tapi ludahnya nggak usah terlalu banyak ya, simbol aja, cuh 3 kali. Ya. Sebagai simbol bahwa itu adalah mimpi yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar, mimpi yang betul-betul datang dari Allah, itu biasanya diawali dengan kalau mau tidur wudhu dulu atau sholat tahajud dulu, lalu kemudian sebelum tidur berdoa. Nah, itu biasanya kebanyakan mimpinya mimpi yang benar, dan ini ada dalam Al-Quran seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam dan mimpi-mimpi para ulama salafus saleh, termasuk mimpi bertemu Rasulullah SAW, itu pasti mimpinya benar. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai wujud, wajah dan bentuknya Rasulullah SAW. Oke, gini Pak Ustadz, bisa jadi mungkin nggak perlakuan kasar suaminya karena dia melakukan selingkuh di luar? Sangat mungkin. Jadi selingkuh itu adalah cara setan untuk membuat tatanan kehidupan
umatnya Rasulullah SAW atau hamba Allah itu menjadi rusak berkeping-keping. Kalau orang selingkuh itu sudah pasti yang dilakukan perzinahan. Ya. Betul apa enggak? Dalam perzinahan itu dosa besar yang tidak terampuni hanya dengan minta maaf. Kalau syirik itu masih ada permohonan maaf yang langsung diterima oleh Allah ketika dia taubatan nasuha dan kembali bersyahadat. Tapi kalau zina itu tidak gugur hanya dengan minta maaf, kecuali ketika di dunia harus dirajam, dilempari batu. Kalau sudah menikah kayak suaminya Ibu Nurul, dirajam sampai mati. Namanya zina muhson. Jadi dalam kajian fikih, zina itu ada dua, zina muhson, sana zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu zina orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang ada istrinya ngapain harus mencari orang lain. Ya. Yang kedua zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sebelum menikah. Itu dicambuk sampai 80 kali. Ada satu cerita terkait zina ini, anaknya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah khilaf. Karena direcoki oleh orang Yahudi, dikasih minuman, setelah mabuk, lalu dia berzina. Dalam ketidaksadaran. Setelah sadar, dilaporkan oleh masyarakat, anaknya khalifah berzina. Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan, mencambuknya. Sampai 80 kali. Dan menurut satu riwayat disebutkan sampai meninggal anaknya. Dan anaknya sendiri yang minta untuk dihukum oleh ayahnya. Karena apa? Karena tidak mampu dia menanggung beban yang begitu berat di akhirat kalau harus dicambuk dengan api neraka. Meski dia melakukan itu dengan tidak sadar. Dengan ya, tidak sadar. Karena zina itu konsekuensinya panjang. Ya, tidak hanya konsekuensi dosa kepada Allah, tapi juga konsekuensi sosial dan kemasyarakatan. Maka yang dialami oleh Bu Nurul ini tentu membuat kita harus introspeksi, Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, agar tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sekali perzinahan terjadi dan dibiarkan, ini akan menjadi penyakit yang mewabah. Dan sekali penyakit ini mewabah dan tidak dihentikan, azab Allah akan turun kepada masyarakat atau komunitas itu. Bu Nurul, Ibu setelah Ibu menangkap basah nih, suami Ibu berselingkuh, kemudian sikap suami Ibu gimana? Pulang ke rumah atau dia makin marah di situ? Pulang ke rumah sih. Tapi masih berbuat kasar. Tetap kasar. Suka banting-banting barang. Terus anak juga ada yang sampai sekarang cacat. Bekas kecekik. Boleh diceritain Bu, kalau yang si perlakuan kasar dia sama anaknya kayak apa ya? Ini yang pertama dicelup-celupin ke kolom gede. Sampai pas di ini tuh ada banyak keluar air itu udah lama. Kalau nggak ketahuan mah meninggal kan. Pak, Ya, nak. beliin aku boneka baru dong. Boneka aku udah rusak. Naila, mainan kamu kan masih banyak, masih bagus, nak. Sudah mainin aja yang sudah ada, nak. Tapi boneka aku udah pada rusak. Gak ada apa-apa, nak. Udah, pergi. Pusing aja kamu. Dasar papa pelit. Nanti saja mama sering sedih. Papa jahat. Kamu ngomong apa, nak? Hah? Kamu ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Hah? Cukup, Mas. Biar aku aja yang kamu sakitin. Jangan anak kita. Anak ini, kamu gak mendidik anak ini ya? Hah? Sama aja kamu sama anak. Kamu udah ya? Kamu yang kurang ajar nih anak. Buang sama orang tua begitu. Orang baru pulang. Ngomongin gitu kurang. Hei! Pusing aja. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, bahwa kezaliman dimanapun itu harus kita lawan. Dan wujud dari perlawanan terhadap kezaliman itu menyuarakan, walaupun nyawa taruhannya. Ini ada satu makalah yang sangat indah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kalau tidak itu akan terus dalam siksaan. Dan ketika suami ibu yang selingkuh itu pulang ke rumah, tapi tetap masih, mohon maaf,
masih menggauli ibu. Iya, Kalau tidak diberikan marah gitu. marah. Sehingga Dia anaknya lahir sampai 4, Mas Farid. Iya, makanya Mas. Tapi ketika lahir anaknya disiksa. Ini kan sungguh orang yang di luar nalar kemanusiaan. Orang yang tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Dan setelah berkeluarga selama berapa tahun Ibu? Lama sih. Kira-kira Kurang berapa tahun? lebih 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nafkahnya diberikan apa tidak Ibu? Kalau nafkah ini lahir jarang. Malah justru dia yang ngambilin punya saya. Luru, mau lo simpan di mana dulu? Gue juga bakal tahu. Yes. Mas, kamu ngapain ambil uang itu? Itu kan gue juga. Jangan, Mas. Enggak. Ini uang hasil jualan aku, Mas. Ini untuk modal lagi. Untungnya juga buat kita makan. Lo kan bisa nyari lagi. Ini gue. Jangan, Mas. Balikin, Mas. Enggak. Kamu tuh harus cari uang. Enggak. Bukan malah ngandelin istri. Jangan mentang-mentang aku punya penghasilan, kamu jadi malas cari uang kayak gini. Mau gue kerja kek? Mau enggak kek? Bukan urusan lo. Hah? Ngapain ngurusin gua? Mana?